Halo adik-adik di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali bersama Kang Didin ditemani Dodi. Nah, senangnya hari ini Dodi bisa berjumpa kembali Kang Didin. Betul Dodi, kita berjumpa kembali dalam acara Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Nah, Kang Didin doakan semoga adik-adik di rumah semuanya sehat dan tetap semangat. Oh iya adik-adik, hari ini Kang Didin sebagaimana biasa akan berbagi dongeng. Wah, hari ini Kang Didin akan mendongeng tentang apa ya? Kira-kira Dodi bisa nebak nggak? Nebak apa? Tentang seekor binatang. Binatang apa? Kalau Kang Didin sih senengnya di sate. Wah, kambing ya? Bukan, badannya besar, kakinya 4. Wah, aku tahu tuh, kuda. Udah di sate. Bukan kuda. Ayo adik-adik cobalah tebak binatang apa. Badannya besar. Kuda Nil. Bukan kuda Nil. Kakinya 4. Makannya rumput. Cobalah tebak binatang apa. Aduh, kasih tahu yang lainnya dong. Biasanya susunya suka diminum oleh adik-adik semua. Waduh, apa ya? Suaranya bagaimana? Suaranya Ah, sekarang Dodi pasti tahu tuh. Suaranya udah tahu. Itu suara siapa ya? Duh, katanya tahu. Gimana sih? Adik-adik di rumah ada yang tahu binatang yang suaranya Ya, betul. Apa Kang Didin? Sapi. Iya. Aku jadi lupa suara sapi. Jadi apa? Kang Didin mau cerita sapi? Iya sih. Cerita tentang seekor sapi. Ya, sapi. Dodi juga suka makan daging sapi. Nah, adik-adik di rumah, judul dongengnya adalah... Apaan tuh? Tenang dulu. Hai adik-adik, duduklah yang manis. Kang Didin akan mendongeng dengan sebuah judul Sapi yang Hilang. Sapinya hilang. Iya, sapi yang hilang. Adik-adik penasaran kan dongengnya seperti apa? Duduk yang manis, tetap rapi, dan saksikan terus dongeng anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, di sebuah desa hiduplah seorang kakek tua. Bukan, hiduplah seorang ayah parubaya. Ayah parubaya? Iya, ayah itu berprofesi sebagai peternak. Peternak itu apa? Orang yang mengembangbiakan binatang. Wah, ya. Aduh, dia binatangnya apa? Dia menggembalakan sapi. Sapi? Iya, sapinya dikembangbiakan dari 3 menjadi 4, 5, jadi 7 dan banyak. Iya, betul. Nah, adik-adik, bapak tadi memiliki 3 orang putri yang cantik. Wah, anaknya perempuan semua? Iya, seorang peternak itu memiliki 3 orang putri yang cantik
Dan setiap hari peternakannya diurus oleh ketiga anaknya. Wah, rajin sekali ya. Pasti walaupun cantik, mereka rajin memberikan makan sapi-sapinya. Betul Dodi. Mereka tak segan-segan membawa sapi, bahkan tak malu jika bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Wah, kan menggembala sapi itu tidak hina Kang Didit. Maksudnya? Ya, kenapa mesti malu jika teman-teman di rumah memiliki binatang peliharaan atau binatang ternak? Contohnya apa? Seperti ada kambing, Terus? ada kerbau, Terus? unta, kuda. Pokoknya banyak nih. Nah, betul juga tuh teman-teman. Jadi, jika ayah atau ibu kalian memiliki binatang ternak, ayo bantu. Minimal mencari makanannya. Cari rumput. Iya, betul. Setiap pagi, ketiga anaknya yang cantik membawa binatang ternaknya pergi ke padang rumput. Ngapain? Yang ngasih makan lah Dodi. Iya ya, pagi-pagi sapinya pasti lapar, pengen makan rumput enak. Wah, 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 wah. Emak. Ya, sapi-sapinya diberikan makan rumput-rumput yang segar. Hingga suatu hari, ketiga anak putri itu menggembala sapi. Dia sedang bercanda. Lari-larian. Dan ada kejadian. Wah, kejadian apa? Satu sapinya hilang. Emangnya sapinya banyak? Banyak karena bermain terus, nggak fokus menjaga sapinya. Salah satu sapi yang besar yang hilang. Waduh, bagaimana itu? Pasti nih mereka panik. Betul Dodi. Ketika mengetahui sapi yang besar telah hilang, akhirnya mereka bertiga ketakutan. Kok takut? Iya, takut pulang. Kenapa? Pasti mereka sadar jika salah satu sapinya hilang, apalagi sapi yang besar yang hilang, ayahnya pasti marah-marah. Wah, kalau begitu jangan dulu pulang dong. Nah, bener. Ketiga putri itu tidak langsung pulang ke rumah. Melainkan ia mencari di mana keberadaan sapinya. Ada yang mencari ke kiri, ada yang mencari ke sebelah kanan, bahkan ada yang mencari ke arah barat dan utara. Ketemu nggak? Nah, itu masalahnya. Hari mulai menjelang sore. Waduh, terus bagaimana? Matahari mulai redup karena akan tenggelam. Aduh, matahari tenggelam. Berarti hari akan datang malam. Ya, suasana semakin sunyi karena malam akan segera tiba. Terus bagaimana dengan sapi besarnya? Nah, adik-adik di rumah, ketiga putri ini tak menemukan sapinya. Wah, kasihan sekali. Pasti ayahnya marah. Dengan keberanian, mereka ingin mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Maksudnya? Ya karena mereka saat menggembalakan sapi-sapinya, mereka bercanda. Mereka tinggalkan dan ketika sapinya hilang, Pasti lari. iyalah lari sapi. Kalau seandainya dilepas, larinya jauh. Terus saat sampai rumah apa yang terjadi? Nah, adik-adik di rumah, sesampainya di rumah, ketiga putri cantik itu bercerita kepada ayahnya. Ayah, Ada apa?
Aku mau cerita. Iya, jujur saja, gak usah takut. Ada apa? Tumben. Kamu cerita setelah hari menjelang malam. Bahkan seharusnya kau telah tidur. Begini Ayah, sebelumnya mohon maaf. Karena apa? Ayolah, jangan bertele-tele. Ceritakan apa yang pengen kau ceritakan. Baik Ayah, tadi saat mengembala sapi kita hilang. Apa? Sapinya hilang? Sapi yang mana yang hilang? Yang paling besar Ayah. Hah? Yang paling besar? Ketika mendengar jawaban sang anak, ayahnya marah besar teman-teman. Aduh, semoga ayahnya memaafkan kesalahan anak-anaknya. Sang ayah murka, dia marah, bahkan ketiga anaknya ketakutan. Mereka menggigil. Ya, menggigil, keringat panas dingin, dan ayahnya mengancam. Jika sapinya tidak ditemukan, maka mereka harus tetap mencari di mana keberadaan sapi besar itu. Pokoknya, ayah tidak mau tahu. Kalian bertiga harus bertanggung jawab mencari sapi yang besar itu. Sapi itu mahal. Baik Ayah, kami akan berusaha mencarinya. Ayo, jangan menyerah. Kamu cari sapi itu sampai dapat. Wah, kemana mencarinya? Ya mereka juga bingung Dodi. Karena sapinya yang besar pasti tenaganya kuat. Ia berlari entah kemana. Akhirnya ketiga putri tadi mencari keberadaan sapi. Berangkatlah putri yang pertama. Di tengah perjalanan, sang putri yang pertama dia kebingungan. Di mana ya sapiku berada? Sapi. Aduh, sapi. Aduh, kau di mana sapi? Kasihanilah kami sapi. Jika engkau tidak pulang, ayah kami akan terus marah-marah setiap malam. Sapi. Wah, ketemu nggak? Nggak ketemu. Nah, putri yang pertama ketika mencari ke kiri, mencari ke kanan, mencari ke utara, mencari ke barat. Ketemu siapa? Bukannya ketemu sapi, malah ketemu dengan seorang nenek. Kok di hutan ada nenek? Iya, ada nenek-nenek tua. Aduh, jangan-jangan dia jahat. Kau boleh berprasangka buruk. Ternyata nenek-nenek itu menghampiri putri yang pertama. Hai anak cantik, apa yang sedang kau cari? Siapa itu? Ternyata putri yang pertama terkejut saat sang nenek bertanya apa yang ia cari. Putri yang pertama bercerita bahwa ia mencari sapi. Coba sebutkan ciri-cirinya. Aduh, nenek itu pasti di penjahat. Adik-adik, ternyata sang nenek ketika mendengar ciri-ciri sapi yang disebutkan tadi, ternyata dia itu seorang nenek sihir. Wah, nenek sihir. Baiklah. Ternyata sang nenek itu menunjukkan bahwa ia melihat anak sapi itu yang badannya besar dan menuju ke rumahnya. Sapi itu, dia menuju rumahku. Wah, adik-adik, akhirnya putri pertama
dia mengikuti langkah sang nenek. Aduh, nenek jahat. Adik-adik, akhirnya apa yang terjadi? Sang nenek itu betul sekali, dia berniat buruk. Akhirnya putri yang pertama disekap oleh nenek itu. Maksudnya? Ditangkap, kemudian pengen dijadikan mangsa oleh nenek sihir. Waduh, jangan begitu. Aku sudah berhasil. Putri yang pertama ditangkap sang nenek. Ia disekap di sebuah gubuk di mana nenek tinggal. Hari berikutnya, putri yang kedua mencari. Dia tidak hanya mencari sapi, tapi mencari kakaknya juga. Terus ketemu lagi. Ya, ketemu lagi. Sapinya? Bukan sama sapinya, tapi anak yang kedua bertemu kembali dengan sang nenek sihir. Waduh, apa yang dilakukan nenek sihir itu kepada putri yang kedua, Kang Didin? Lagi-lagi sama. Putri yang kedua bercerita ia mencari kakaknya dan juga mencari yang tubuhnya besar. Cari sapi? Ya, mencari sapi yang bertubuh besar. Namun sang nenek sihir itu dia bercerita bahwa melihat kakaknya dan sapi besarnya itu menuju ke dekat rumahnya. Wah, jangan ikut. Itu bahaya putri yang kedua. Betul sekali adik-adik. Putri yang kedua mengikuti di mana nenek itu pergi. Yang ngikut, kenapa? Karena sang nenek bercerita bahwa sapinya pasti berada tak jauh dari rumah sang nenek. Sesampainya di rumah sang nenek, putri yang kedua diberi makan yang enak. Wah, aman kalau makan yang enak. Makannya apa? Daging. Daging? Iya, putri yang kedua dikasih makan daging. Tapi apa yang terjadi? Setelah makan enak, makan daging di rumah sang nenek, ia tak sadarkan diri. Maksudnya? Dia pingsan. Pingsan? Iya, dia pingsan. Akhirnya apa yang terjadi? Sang nenek sihir dengan mudahnya menangkap anak yang kedua. Wah, putri yang kedua itu ditangkap ya? Ya, Aduh, kasihan sekali. Teman-teman, doakan semoga putri cantik yang membantu ayahnya itu segera ditemukan ya. nah adik-adik di seluruh Indonesia, hari berikutnya giliran putri yang ketiga. Semoga ketemu. Ya, hari ini tidak hanya mencari anak sapi, tapi aku harus mencari kedua kakakku dan juga sapi kita yang hilang. Semoga ditemukan ya. Aduh, putri cantik, kasihan sekali. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, akhirnya putri yang ketiga dia mencari, tepuk tangan sama-sama. Stop. Ia tak menemukan baik kakaknya, apalagi sapi yang telah lari dan kabur dari rumahnya. Terus adanya di mana Kang Didin? Yang nggak tahu. Ternyata ketika putri yang ketiga hendak mencari ke sebelah barat, ia berpapasan dengan seorang nenek yang tua. Anak yang cantik. Kau pasti mencari sesuatu. Nenek. Nenek tahu aja. Nenek sudah tahu. Kamu pasti mencari anak sapi yang besar.
Ya, bukan anak sapi, Nek. Sapi yang besar. Ih, maksudnya itu. Nenek sudah tahu. Hah? Kok bisa tahu, Nek? Iya. Sapi dan kakakmu ada dua. Dia pergi ke arah rumahku. Oh, siap, Nek. Ikut aku. Nanti dulu. Nenek ini siapa? Wah, takut. Ketawanya serem ya. Namanya juga nenek sihir. Jadi sebelum ketawa, wajahnya itu sudah menakutkan. Apalagi ketawa. Iya betul. Ayolah, ikut nenek ke gubuk nenek. Kau pasti bisa menemukannya. Dodi jadi curiga, Kang Didin. Gak usah curiga, Dodi. Santai dulu adik-adik. Apa yang terjadi dengan putri yang ketiga? Ya tetap mengikuti sang nenek. Sebagaimana kakaknya mengikuti langkah sang nenek. Tapi anak yang ketiga berbeda dengan kakaknya. Bedanya? Sesampai di rumah sang nenek, sebagaimana biasa, nenek memberikan makanan yang nikmat. Dikasih daging? Ya, dikasih daging. Tapi ia tidak langsung makan, walaupun perutnya lapar. Terima kasih, Nenek. Suguhannya enak sekali. Tapi... Tapi apa? Kau makan saja. Ini makanannya nikmat. Kau bisa, badannya sehat. Adik-adik, karena dia tidak terbiasa menerima pemberian orang lain tanpa bekerja atau tanpa membantu, sang putri yang ketiga ini dia tidak memakannya. Lalu ia mencari di mana kakak dan juga sapi yang besar yang telah hilang itu. Wah, terus apa yang terjadi, Kang Didin? Karena tak mau makan, sang nenek menunggunya dengan lelah. Ia pun beristirahat. Ketika sang nenek sedang tertidur pulas, putri yang ketiga, dia keluar dari gubuk sang nenek. Terus apa yang terjadi? Nah, saat keluar, ia berpapasan dengan seekor anjing kecil. Ternyata anjing kecil itu menyampaikan bahwa di gubuk belakang ada seekor sapi besar dan juga dua anak gadis cantik. Lalu, Gimana letaknya? putri yang ketiga mengikuti larinya anjing kecil itu. Sesampai di sebuah tempat, ketika sampai, sayang sekali, kuncinya tak bisa dibuka. Pakai rantai. Ya, betul. Pintunya pakai rantai, diikat. Untung ia punya cara. Caranya bagaimana? Ia mencari benda tumpul. Lalu rantai-rantai itu dipukul dengan sekuat tenaga. Dengan beberapa kali hentakan, ternyata rantainya terbuka. Wah, kuncinya bisa membuka ya? Ya, betul. Kuncinya kebuka dan betapa terkejutnya putri yang ketiga saat ia menyaksikan kedua kakaknya terikat tangannya dan juga kakinya. Seketika itu ia tanpa membuang waktu yang panjang, tak mau membuang-buang waktu menyelamatkan kedua kakaknya. Terus sapinya bagaimana? Ternyata di sebelah belakang terikat dengan rapi kaki sapi dan juga leher sapinya diikat di pohon. Maksudnya? Supaya sapinya nggak lepas. Wah, akhirnya diselamatkan dong.
Ayo kita pergi. Tapi langkahnya hati-hati. Mereka kabur dari rumah sang nenek sihir. Begitu juga sapi yang dicarinya. Ketemu. Wah, hebat. Sapinya ditemukan. Kakaknya ditemukan. Aduh, Dodi jadi bahagia. Kang Didin juga bahagia. Adik-adik di rumah. Setelah itu sang putri ketiga membawa kedua kakaknya dan juga sapi yang telah hilang. Sesampainya di rumah, sang ayah berterima kasih pada putri yang ketiga. Ayah bertanya, siapakah gerangan nenek itu? Ternyata putri yang ketiga menerangkan dia pasti nenek yang jahat yang menjadikan anak-anak sebagai tumbal atau makanannya. Wah, serem sekali. Jadi anak-anak itu akan dimakan. Ya, betul. Nenek itu rakus. Untungnya dia menaruh curiga saat orang asing memberikan makanan. Kalau seandainya diterima, mungkin nasib putri yang ketiga akan sama seperti kedua kakaknya. Wah, ya. Jadi mereka diselamatkan adiknya. Ya, betul. Karena adiknya selalu waspada. Nah, betul adik-adik. Jadi, karena kewaspadaan, sang adiknya mampu menyelamatkan kedua kakaknya dan juga Sapi kesayangannya. Nah, adik-adik, itulah dongeng Kang Didin hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi ya di episode selanjutnya. Tetap saksikan terus dongeng anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, adik-adik, itu tadi ceritanya serem ya. Iya, Dodi jadi takut. Takut apa? Takut diculik nenek sihir. Serem. Nenek sihirnya ternyata tidak hanya menyekap sapi yang besar. Tapi juga kedua putri cantik yang membantu ayahnya menggembala sapi. Betul. Untungnya sang adik atau putri yang ketiga ini dia waspada. Dia tidak selalu merespon jika bertemu dengan orang asing. Maksudnya tidak merespon bagaimana Kang Didin? Nah, ini penting. Adik-adik di rumah kasih tahu teman-temannya. Maksudnya? Begini, kita kan tidak selamanya ada di rumah. Maksudnya? Ya, nggak paham. Dodi pernah main? Pernah. Nah, adik-adik pernah main juga kan? Pernah lah. Pasti kalau main sih seneng. Nah, jika bermainnya dengan ayah, ibu, atau kakak tidak masalah. Terus main dengan siapa? Nah, saat kalian bermain di luar ruangan atau di luar rumah, ini yang harus waspada. Maksudnya kenapa sih Kang Didin? Duh, Dodi jadi nggak paham nih. Nah, Kang Didin memberitahukan kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Ingat, jika kalian bermain di luar rumah tanpa dampingan ayah, ibu, atau kakak, maka hati-hati. Hati-hati ke siapa? Hati-hati setiap bertemu orang asing. Kenapa emangnya? Soalnya kita tidak tahu niat mereka mendekati kita atau mendekati anak-anak untuk apa. Jangan-jangan seperti nenek sihir. Yes, betul. Jangan-jangan seperti nenek sihir. Ia memiliki niat jahat, niat yang buruk terhadap anak-anak. Ah,
iya. Sekarang Dodi paham. Maksud Kang Didin, kita sebagai anak-anak harus selalu waspada. Ya, betul. Dodi tahu lah. Tadi kan belajar dari putri yang ketiga. Belajar apa? Belajar putri yang ketiga saat diberikan makan oleh nenek sihir, dia tidak langsung memakannya, tapi menolak. Ya, betul. Sering anak-anak menjadi korban. Maksudnya? Iya, misalkan pulang dari sekolah diajak orang asing naik motor. Wah, ikut. Tidak ikut. Kenapa? Bahaya kalau dibawa kabur. Wah, diculik. Iya, diculik. Jangan, nggak usah ikut. Iyalah nggak usah ikut, makanya tetap waspada. Jadi jika ketemu orang asing, maka kita waspada. jika diberi makan, Orang asing. kita harus terus selalu waspada. Lebih baik menolak daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, betul. Ingat adik-adik, maka waspadalah jika ketemu orang asing. Waspada jika diberi makan orang asing. Waspada jika diajak naik motor, naik mobil. Harus waspada, Ingat, harus waspada. Tetap selalu waspada jika bertemu dengan orang asing. Ingat, saksikan terus dongeng anak bersama Kang Didin dan Dodi. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa.